Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi Abdul Aziz, NIM 126311201013. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang rencana anggaran. Nah, biaya merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sebuah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya, tingkat resiko kegiatan yang dilakukan, jarak tempat dan penelitiannya. Tingkat resiko kegiatan yang dilakukan, terus jarak tempat penelitian dengan tempat tenaga peneliti, serta lamanya penelitian yang dilakukan. Nah, biaya penelitian pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga, 40% untuk penunjang seperti bahan, alat, dan transportasi, sewa alat komputer, terus semua biaya yang diperlukan perlu diurai secara rinci. Nah, rinciannya yaitu yang pertama ada penyusunan proposal, yang kedua pengadaan proposal, selanjutnya pengadaan bahan yang habis dipakai di lapangan, kuesioner dan ATK, dan bahan kontrak. Nah, yang ketiga transportasi penelitian, yang keempat ATK dan pengadaan, terus kertas, fotokopi dan jilid, tinta printer, dan clipping CD. Yang kelima penyusunan dan penganggaran laporan TKI. Yang keenam pembayaran ethical clearance. Nah, subbab yang keempat yaitu ada tabel-tabel perhitungan statistik. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom-kolom untuk mempermudah pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa angka dan frekuensi. Untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu mengurutkan data yang tersedia dari bilangan terkecil hingga terbesar. Statistik berguna untuk dapat menyusun sebuah laporan yang berisikan data kuantitatif yang sangat ringkas, jelas, dan juga diatur. Statistik berguna untuk menarik suatu kesimpulan dengan cara yang logis dan dapat mengambil suatu keputusan dengan cara yang baik dan benar. Dalam tabel-tabel perhitungan statistik ada tabel kurva normal, tabel nilai-nilai T, tabel nilai-nilai chi-squared, tabel-tabel produk momen, tabel A1 kuadrat dan akar kuadrat, tabel A2 daerah kurva normal, tabel A3 tabel nilai T, tabel A4 nilai 5% angka biasa dan 0,1% angka tebal bagi besaran F, tabel A5 tabel
X2. Nah, tabel A6 tabel bilangan acak. Yang terakhir tabel A7 nilai kritis, koefisien, korelasi, Pearson. Oke, selanjutnya aspek penting lain dalam penulisan laporan penelitian. Nah, yang pertama ada aspek manusia dalam pembuatan laporan. Nah, peneliti banyak mewarnai laporannya tanpa kita semua sadari sebagai suatu hal yang perlu dihindari dalam laporan tersebut, tetapi semua ini masih dapat ditoleransi sampai ke daerah tertentu dan bebas dari maksud-maksud manipulasi. Nah, masalah-masalah penelitian masyarakat yang sering dialami tersebut berkisar pada aspek-aspek konkret sebagai berikut. Yang pertama, sikap, pengetahuan seperti persepsi penelitian terhadap apa yang terjadi, sasaran penelitian, informan, responden, dan warga masyarakat lain pada khususnya. Yang kedua, sikap serta pandangan para informan, responden, serta warga masyarakat lain terhadap diri peneliti, terutama bagi peneliti asing atau penelitian identitas seks lainnya. Yang ketiga, masalah perkembangan yang raport yang wajar dalam wawancara serta kemampuan peneliti telah mengenali diri sendiri yang berhubungan dengan aspek 1, 2, dan 4. Yang keempat, masalah kesulitan atau keuntungan peneliti tunggal atau peneliti tim dan masalah waktu penelitian. Yang kelima, masalah waktu dalam penelitian. Yang keenam, jika para pegawai pemerintah pusat maupun daerah terdapat peneliti dan proyek penelitiannya. Yang ketujuh, persoalan-persoalan penyesuaian pandangan antara pandangan informan, respon, dan warga masyarakat dengan pandangan etik penelitian terhadap topik serta masalah yang sedang diteliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.